banyak orang yang memprotes yang katanya film tersebut sama sekali tidak menghormati atau tidak menghargai Vina sendiri sebagai korban, yang mana akhirnya menimbulkan nih beberapa gerakan dari orang-orang yang kontra terhadap hadirnya film Vina Sebelum 7 Hari ini, dan katanya berusaha untuk membuat gerakan boykot bagi film ini. Yang bikin penasarannya adalah dikarenakan film ini tuh masih banyak rahasia nih teman-teman, masih banyak rahasia di dalamnya gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas sebuah kasus yang lagi banyak dibicarakan nih di seluruh Indonesia. Nah, kenapa saya akan bahas? Ya, jadi kalian harus nonton full video ini. Saya akan bahas tentang kasus ini teman-teman. Oke, hari ini kita akan ngebahas sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2016 tentang penghilangan nyawa terhadap seseorang perempuan yang bernama Vina nih teman-teman. Kronologinya mungkin kalian bisa cek aja langsung ya di beberapa artikel mengenai kasus, mengenai kronologi dari kasus viral ini teman-teman. Kasus ini ternyata belum selesai sampai sekarang dan ada beberapa pelaku yang masih belum tertangkap juga. Nah, yang membuat pemberitaan yang menyita publik itu adalah gara-gara di masa tersebut, khususnya di daerah Jawa Barat, di kota Cirebon sedang marak-maraknya yang bernama geng motor teman-teman. Ya, geng motor ini sangat meresahkan ya kan. Nah, sering sekali geng motor ini sangat meresahkan dan berani bertindak dengan sangat kejam. Ya, seperti yang terjadi terhadap Vina ini. Nah, lalu tiba-tiba belum lama ini kasus ini ramai lagi nih. Dan menarik pihak kepolisian untuk memerhatikan kasus ini kembali dan memburu si pelaku yang sampai sekarang ini masih belum terungkap. Jadi ada beberapa orang yang belum tertangkap. Nah, kasus ini kembali menjadi perhatian hukum, perhatian pihak kepolisian setelah viral gara-gara diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Nah, dirilis baru banget kemarin tanggal 8 Mei tahun 2024. Film ini sendiri bergenre horor, yang mana banyak sekali terdapat jump scare selayaknya film horor pada umumnya. Dan film ini teman-teman cukup menghebohkan karena ada beberapa kontroversi di dalam film ini. Ya, adalah beberapa pihak yang merasa tidak puas dengan film ini. Dan yang pastinya sisi positif dari munculnya film ini, ya karena si tersangka masih buron dan akhirnya bisa kembali dikejar oleh pihak kepolisian. Nah, sebelumnya nih teman-teman, arwah dari Vina ini atau bisa disebutkan Corin lah gitu ya, itu sempat merasuki salah satu temennya, salah satu sahabatnya si Vina yang bernama Linda. Nah, di sana si Corinnya ini bercerita kalau ada satu pelaku yang menjadi otak utama, yang menjadi dalang di dalam tindakan kriminal ini. Ya, yaitu bernama Egy. Itu tuh salah satunya. Ada yang suka sama Vina. Temen Egy itu salah satunya, namanya Egy. Bener kan, dari Egy Pak. Namanya Egy, temennya Egy. Yang mana sampai sekarang, yaitu sudah 8 tahun lamanya, masih belum terungkap juga coy. Wah, ini sih udah lama banget ya. Harusnya bisa terungkap gitu ya. Nah, adegan tersebut juga terdapat di dalam film Vina Sebelum 7 Hari. Terus, kenapa film ini bisa menjadi kontroversi? Nah, ternyata nih teman-teman, banyak orang yang memprotes yang katanya
film tersebut sama sekali tidak menghormati atau tidak menghargai Vina sendiri sebagai korban, yang mana akhirnya menimbulkan nih beberapa gerakan dari orang-orang yang kontra terhadap hadirnya film Vina Sebelum 7 Hari ini, dan katanya berusaha untuk membuat gerakan boykot bagi film ini. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer sedikit dulu ya. Mungkin nih penjelasannya bakal mengandung spoiler bagi kalian yang nggak suka gitu ya di spoilerin, ya nanti bakal mengganggu konsentrasi kalian jika menonton film aslinya gitu ya. Ya nggak apa-apa sih kalau kalian pengen di skip dulu video ini juga nggak apa-apa. Nanti nontonnya setelah kalian nonton film aslinya di bioskop gitu ya. Tapi kalau memang kalian males nonton dan pengen tahu nih cerita intinya aja gitu ya, dan ya beberapa kontroversi yang ada di dalam film Vina Sebelum 7 Hari ini. Nah, seperti apa? Silakan dengarkan video ini seksama. Oke, film ini memang diangkat dari kisah nyata pada tahun 2016. Terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Nah, film sendiri ini disutradarai oleh Anggi Umbara yang memang menjadi sutradara film-film horor yang ada di Indonesia. Seperti salah satunya Siksa Neraka, Si Manis Jembatan Ancol, dan beberapa film horor lainnya. Dan ada beberapa aktor yang ternama yang memerankan setiap adegan di dalam film ini. Nah, pokoknya kalian bisa cek saja sendiri ya gitu ya. Nah, durasi film ini sendiri selama 1 jam 40 menit dengan rating sebesar 7,2 dari 10. Dan film ini dikhususkan untuk dewasa ya, yaitu 17 tahun ke atas. Jadi sebelum kalian nonton video ini, pastiin umur kalian sudah cukup ya cuy, agar setiap adegan-adegan yang ada di film ini mungkin masih kurang cocok gitu ya kalau kalian masih di bawah umur. Oke, kita awali ini dari adegannya. Dari awal dari film ini tuh langsung menceritakan ke inti ceritanya teman-teman, dimana saat Vina ini berpisah dengan Linda dan diantarkan oleh Jaki. Sebelumnya ada beredar bahwa si laki-laki yang bernama Jaki ini adalah kekasihnya Vina. Oke, jujur ya, di sini aku bingung ya ngelihat ada sedikit berbeda dengan cerita aslinya. Jadi ada cerita yang membeberkan justru yang berboncengan naik motor itu namanya Eki ya, bukan namanya Jaki. Nah, aku bingung nih, si Jaki ini siapa gitu kan? Ya, mungkin perasaan aku ini menyatakan bahwa mungkin ini adalah sebuah plesetan dari yang namanya Eki, mungkin ya. Jadi, namanya Eki ini bisa saja diganti dengan namanya Zaki. Ya, mungkin keluarganya nggak ngizinin gitu ya untuk dibawakan ke film ini gitu kan. Ya bisa saja sih gitu ya teman-teman ya. Nah, Eki ini meninggal dunia di dalam kejadian ini teman-teman. Nah, tetapi di dalam film Vina Sebelum 7 Hari, sosok Eki justru nggak ada nih, dan digantikan oleh sosok yang bernama Zaki. Nah, terus di dalam perjalanan ketika Vina dan Zaki ini pulang gitu ya, mereka diikuti nih oleh motor yang dipimpin oleh seorang remaja, yaitu yang bernama Egi teman-teman. Nah, akhirnya mereka di sana dihabisi, dimasa, dikeroyok oleh geng motor tersebut. Nah, saat mereka digeletakkan begitu saja di pinggir jalan, sehingga ketika pihak kepolisian menemukan Vina dan Eki itu, pihak kepolisian mengira kalau kejadian tersebut disebabkan oleh kecelakaan tunggal. Jadi kayak orang
karena nabrak sesuatu gitu, karena ngantuk atau nabrak nggak sengaja gitu. Nggak ada pelaku lain dan bukan korban tabrak lari. Namun ketika diperiksa, ternyata banyak kejanggalan nih yang ditemukan oleh pihak keluarga si Vina. Yang mana mereka meyakini kalau Vina ini meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan akibat tindakan kekerasan karena banyak banget luka-luka yang tidak sesuai dengan seorang korban kecelakaan gitu teman-teman. Nah, di dalam film ini puncaknya yaitu hampir sama lah seperti kisah nyatanya, yang mana arwah Corin dari si Vina itu merasuki salah satu temannya yang bernama Linda. Di sana dia menceritakan apa yang terjadi sebelum meninggal dunia. Padahal sebelumnya tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Zaki dan juga Vina. Si arwah Vina inilah yang menceritakan kalau mereka itu dieksekusi. Dan mulai saat itu terungkaplah teman-teman ya, kronologi sebenarnya setelah si arwah Vina ini menceritakan semuanya, menceritakan kejadian yang dialami oleh Vina dan Zaki. Nah, di dalam alur film ini emang sedikit mengalami pengembangan ya. Jadi didramatisir begitu ya teman-teman ya. Jadi ya bisa dikatakan dilebih-lebihkan dari kisah nyatanya ya. Ya namanya juga film dan alurnya dari film itu alurnya maju mundur. Yang mana kita akan disajikan oleh cerita mengenai penyelidikan kasus Vina dan flashback ketika Vina masih hidup. Yang mana hal tersebut menggambarkan bagaimana ada penyebab dia dieksekusi oleh geng motor ya, yang diketuai oleh Egy. Nah, alurnya itu justru maju mundur gitu. Hal ini yang membuat film ini akhirnya bikin orang penasaran ya. Yang bikin penasarannya adalah dikarenakan film ini tuh masih banyak rahasia nih teman-teman. Masih banyak rahasia di dalamnya gitu ya kan. Nah, rahasianya itu dalam arti si pelaku sebenarnya yang bernama Egy ini masih belum tertangkap juga sampai sekarang teman-teman ya. Kurang lebih 8 tahun para pelaku belum tertangkap. Namun tiba-tiba sudah dijadikan film. Dan hal itu yang membuat orang-orang yang pingin nonton karena penasaran di film ini teman-teman. Apakah si pembuat film ini akan membuat alurnya sesuai dengan apa yang terjadi, alias si pelakunya yang bernama Egy ini ada di dalam film itu. Jadi kayak oh ternyata si Egy setelah dikejar polisi mungkin dia kabur kemana gitu. Jadi itu mungkin yang ada di pikiran para penonton gitu. Nah ternyata enggak juga teman-teman. Di dalam film ini ya sesuai dengan kisah nyatanya. Masih ya digantung gitu ya si pelaku yang bernama Egy ini. Dan belum tertangkap sampai detik ini. Nah lalu buat orang-orang yang sebenarnya tidak tahu bahwa kasus Vina ini pernah ada di tahun 2016. Justru sudah lupa. Akhirnya mereka menjadi tahu dari film ini gitu. Mereka jadi tahu ternyata ada kasus yang belum terungkap sampai sekarang. Nah, jadi disinilah ada beberapa hal yang menyita perhatian penonton. Ya, kalau aku sih perhatiin ya, hadirnya film ini itu mirip seperti film Kopi Sianida Jessica. Dan yang mana setelah difilmkan ternyata menjadi heboh nih dan kembali menjadi pusat perhatian masyarakat. Dan beberapa pihak akhirnya berusaha untuk membuka kembali kasus ini. Nah, sama dengan halnya film Vina ini ya teman-teman.
Polisi melihat karena film ini sangat-sangat begitu viral, jadinya kembali memfokuskan untuk melakukan pengejaran terhadap si pelaku yang bernama Egy, yang sekarang sudah 8 tahun, entah di mana keberadaannya. Ya memang definisinya no viral no just ya, bener-bener berlaku lah di negara kita, di negara plus 62 ini. Jujur ya sebenarnya teman-teman, yang jadi permasalahannya adalah wajah si Egy ini masih abu-abu banget gitu ya. Sampai sekarang kita tuh nggak tahu yang mana wajah Egy sebenarnya. Karena di dalam setiap foto yang pelaku-pelaku itu tersebar di media sosial itu nggak ada penjelasan ini namanya siapa gitu, itu namanya siapa gitu loh. Gitu yang mana gitu. Padahal nih yang kalau aja wajah Egy ini jelas gitu ya, kelihatan gitu kan yang mana si Egy, yakin banget nih netizen kita dengan kekuatan teknologi informasi sekarang pasti bakal sangat bisa menemukan si pelaku yang bernama Egy ini. Apalagi setelah film ini viral, ya kan semua orang sekarang tergerak hatinya gitu kan untuk mencari tahu siapa Egy dan di mana Egy berada. Update hari ini ya teman-teman ya, semua elemen masyarakat Indonesia membantu keluarga Vina untuk mendapatkan keadilan. Dan nampaknya banyak pihak dan kalangan orang terpandang dan orang terkenal untuk membantu pihak kepolisian untuk menjalani kasus Vina ini teman-teman. Semoga sih para pelaku bisa tertangkap dan menjalani hukum yang sepantasnya. Ya kita bantu ya teman-teman dari doa, dan kita bantu juga dengan sebisa kita lewat media sosial. Ya agar mendapatkan keadilan untuk keluarga Vina gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman menurutku mengenai kasus Vina dalam film yang telah tayang ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucap atau hal lainnya. Coba deh tuliskan pendapat kalian tentang kasus Vina ini ya. Nah nanti saya akan bahas selanjutnya ya, karena pembahasannya ini masih setengah ya teman-teman ya, masih setengah dan belum berakhir. Nanti saya akan bikin di part keduanya, tentunya bukan di video ini karena takutnya kalian kepanjangan gitu ya. Jadi saya akan bikin 2 part untuk membahas selanjutnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share juga ke seluruh sosial media kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.